Hilmi tersenyum. Iya kak, tapi Bima mengerutkan keningnya. Tapi kenapa Hilmi? Hilmi menatap Bima. Sebelum aku mengatakan nama wanita itu, aku ingin bertanya kepada kakak. Apakah kakak punya teman yang kira-kira bisa menjadi istriku? Aku hanya ingin tahu saja kak. Bima yang tadinya menatap Hilmi kini memandang jauh, lalu berkata, sebenarnya aku dan Aira punya rencana menjodohkanmu dengan seorang wanita. Karena kebetulan wanita itu juga mencintaimu, Hilmi. Hilmi hanya tertunduk. Bima kembali berkata, tidak ada salahnya jika sekarang kamu tahu tentang hal ini, Hilmi. Selama ini, Aira dan aku tidak pernah mengatakannya padamu. Karena kami takut kamu tidak menyetujui keputusan ini. Hilmi tersenyum. Kak, aku kan sudah bilang, apapun keputusan kakak akan aku terima. Bima pun tersenyum menatap Hilmi. Iya Hilmi, aku tahu hal itu. Tetapi, aku juga memikirkan perasaanmu. Yang sebenarnya aku tahu, kamu adalah adik yang baik. Bima merangkul Hilmi lalu kembali berkata, kamu adik yang selalu berusaha membuatku bahagia, tanpa memikirkan kebahagiaanmu. Hilmi memegang tangan Bima. Kak, seperti yang sudah pernah kukatakan, apapun keputusan kakak, maka itulah yang terbaik untukku. Siapapun wanita yang ingin kakak jodohkan denganku, aku terima kak. Karena aku yakin, dia yang terbaik untukku. Sekarang katakan, siapa wanita itu kak? Bima belum mampu untuk menyebutkan nama wanita itu. Hilmi kembali berkata, ayolah kak, katakan padaku, sebelum aku mengatakan nama wanita yang ingin aku kenalkan pada kakak. Bima menarik nafas panjang, lalu menatap Hilmi. Wanita itu adalah sahabat Aira, Hilmi. Nama wanita itu adalah Laksmi. Aku dan Aira tidak pernah mengatakan hal ini padamu, karena aku dan Aira juga memikirkan perasaanmu. Tidak apa-apa Hilmi, jika kamu tidak menyukainya, aku tidak memaksamu. Sekarang katakan padaku, siapa wanita yang kamu maksud itu? Hilmi menatap Bima. Wanita yang aku maksud itu sebenarnya tidak begitu dekat denganku, Kak. Aku hanya mengenalnya sekilas saja. Pertemuan kami juga hanya beberapa kali. Aku tidak terlalu mengetahui karakter wanita itu. Tetapi yang aku tahu, wanita itu adalah sahabat baik kakak iparku, Aira. Bima menatap Hilmi penuh tanda tanya. Siapa nama wanita itu, Hilmi? Kata Bima. Hilmi tersenyum. Nama wanita itu adalah Laksmi. Bima terlihat begitu bahagia mendengar perkataan Hilmi. Hilmi tersenyum dan mengangguk. Iya kak, selama ini aku tidak pernah terpikirkan dengan Laksmi. Padahal dia adalah wanita yang baik. Dia sahabat dekat Aira. Dia juga selalu menolong Aira. Aku yakin dia adalah wanita yang tepat untuk menjadi istriku. Dengan perasaan begitu bahagia, Bima langsung memeluk Hilmi. Ya Tuhan Hilmi, aku tidak menyangka hal ini terjadi. Wanita yang ingin kamu kenalkan padaku adalah Laksmi. Pikiranku dan pikiranmu
Juga pikiran Aira sama, Hilmi. Masih dalam pelukan Bima, Hilmi berusaha menyembunyikan air matanya. Baru berkata dalam hati, "Syukurlah, akhirnya aku tahu siapa wanita yang ingin Kak Bima nikahkan denganku. Maafkan aku, Kak. Aku terpaksa berbohong. Aku tidak bisa membuatmu kecewa. Aku harap Laksmi adalah wanita yang tepat, bisa menjadi istri yang baik bagiku." Ternyata Hilmi telah berpura-pura ingin mengenalkan seorang gadis pada Bima. Hilmi hanya ingin memancing Bima untuk mengetahui isi hati Bima. Ketika di rumah, Hilmi hendak menemui Bima di kamarnya. Namun sebelum Hilmi mengetuk pintu, tanpa sengaja Hilmi mendengarkan pembicaraan Aira dengan Laksmi melalui telepon. "Iya Laksmi, apa yang aku katakan itu benar. Ternyata Hilmi ingin menikahimu. Dia sendiri yang mengatakan itu pada Bima secara langsung, Laksmi. Aku sangat bahagia, Laksmi. Jodoh memang tidak akan pernah kemana. Selama ini, kamu memendam perasaanmu padanya. Dan sekarang, kalian akan menikah." Hilmi tertunduk dan mengurungkan niatnya untuk menemui Bima. Hilmi berjalan kembali, masuk ke dalam kamarnya. Hilmi duduk termenung, sesekali mengingat wajah Lisa. Hilmi pun meraih Androidnya dan memandang foto Lisa yang masih terdapat di dalam Androidnya itu. Hilmi mendekapnya dan tanpa sengaja, Hilmi meneteskan air mata. "Maafkan aku, Lisa. Aku harus menikahi wanita lain karena kamu telah pergi meninggalkan aku. Tolong maafkan aku," batin Hilmi sambil terus mendekap foto Lisa. Kurang lebih sebulan kemudian, pernikahan Hilmi dan Laksmi dilaksanakan. Bima, Aira, dan Laksmi terlihat sangat bahagia. Hilmi pun berusaha untuk terlihat bahagia di hadapan kakaknya dan juga semua para tamu undangan. Dia terpaksa tersenyum meskipun hatinya begitu terluka. Terlebih ketika dia menyadari kehadiran ayah Lisa. Hilmi semakin teringat dengan Lisa, wanita yang begitu dia cintai. Saat ayah Lisa memberikan doa restu untuk pernikahannya itu, Hilmi memeluk ayah Lisa sangat erat. Di malam pengantin Hilmi dan Laksmi, Laksmi terlihat sedang duduk di depan meja rias sambil terus memandang wajahnya di sebuah cermin. Sementara Hilmi yang duduk di tepi tempat tidur terlihat seperti memikirkan sesuatu. Pandangannya tertuju ke lantai. Laksmi yang melihat hal itu di cermin langsung menghampiri Hilmi dan duduk di sampingnya. "Mas," kata Laksmi. Hilmi terlihat begitu terkejut. "Oh iya Laksmi, maaf, ada apa?" kata Hilmi gugup. Laksmi tersenyum. "Seharusnya aku yang bertanya, ada apa denganmu, Mas? Kenapa hanya diam saja? Sepertinya Mas sedang memikirkan sesuatu." Hilmi terlihat salah tingkah. "Maaf Laksmi, aku hanya teringat dengan ayah dan ibuku." Laksmi tersenyum, berusaha menghibur Hilmi. "Iya Mas, namanya kita seorang anak. Pasti akan selalu teringat dengan kedua orang tua kita. Terlebih di saat hari spesial kita. Mas harus sabar ya. Aku juga sama sepertimu, Mas."
Hilmi melirik Laksmi yang masih memakai baju pengantin di sampingnya. Laksmi kembali berkata, "Ayah dan ibuku meninggal di saat aku masih kecil, Mas. Tetapi aku selalu berusaha untuk tegar, menjalani hidupku seorang diri. Hingga akhirnya aku dipertemukan dengan Aira. Terlebih kami memiliki nasib yang sama, yaitu sama-sama anak yatim piatu dan tidak memiliki apapun. Mas masih beruntung, walau kedua orang tua Mas tidak ada. Tetapi Mas tidak perlu mencari sesuap nasi di sepanjang jalan." Hilmi terdiam mendengarkan perkataan Laksmi. Yang dikatakan Laksmi itu benar. Kali ini dia sadar, dia memang masih sangat beruntung. Apalagi ada kakaknya Bima yang sangat menyayanginya. Tetapi selain memikirkan orang tuanya, sebenarnya Hilmi juga sedang mengingat Lisa. Lamunan Hilmi terhenti ketika tiba-tiba saja Laksmi menyandarkan kepalanya di bahu Hilmi. "Mas," kata Laksmi. Hilmi terlihat bingung, lalu berkata, Iya Laksmi." Laksmi kemudian berkata, "Terima kasih ya Mas, sudah mau menikahiku. Terima kasih sudah menerima aku apa adanya. Aku sangat beruntung menikah denganmu, Mas. Aku tidak menyangka nasibku sama seperti Aira. Aku berharap Mas Hilmi juga mencintaiku seperti Bima mencintai Aira." Hilmi hanya terdiam mendengar perkataan Laksmi. Laksmi lalu kembali berkata, "Apakah kamu tahu, Mas, betapa bahagianya aku ketika Aira menelponku dan mengatakan kamu akan menikahiku?" Hilmi masih terdiam. Laksmi melanjutkan perkataannya. Kali ini sambil memeluk tangan Hilmi, sehingga membuat Hilmi semakin kaget. "Oh ya Mas, apakah Mas mau aku buatkan kopi atau jus?" Hilmi menarik nafas sambil melirik tangan Laksmi yang masih memeluk lengannya erat. Tidak perlu Laksmi, aku tidak merasa haus." Laksmi kemudian menatap Hilmi dan memperbaiki kerah baju Hilmi. "Atau Mas mau makan? Tadi Mas makannya sedikit. Nanti Mas lapar, bagaimana?" Hilmi masih menolak. "Tidak Laksmi, aku juga tidak merasa lapar." Laksmi kembali berkata, "Baiklah Mas, kalau begitu apa yang harus aku lakukan untukmu?" Hilmi semakin terlihat bingung dan salah tingkah. "Tidak Laksmi, kamu tidak perlu repot-repot untuk melakukan sesuatu untukku." Mendengar perkataan Hilmi, Laksmi terlihat sedih. Dia kemudian melepaskan tangannya dari lengan Hilmi. Hilmi pun sadar, perkataannya itu telah melukai perasaan Laksmi. Hilmi segera berkata, "Maksudku, untuk saat ini, kamu tidak perlu melakukan apapun karena aku tahu kamu juga pasti sangat lelah." Laksmi kembali tersenyum. Hilmi kembali berkata, "Oh ya, apakah kamu akan tidur dengan sanggul dan mahkota besar itu di kepalamu?" Laksmi tertawa, Hilmi ikut tersenyum. "Iya Mas, aku sampai lupa betapa beratnya mahkota ini saat berada di sampingmu." Hilmi terdiam. "Bisakah Mas membantuku membuka pakaian ini?" kata Laksmi.